sedikit murojaah. Karena hati merupakan fondasi utama. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh ada segumpal daging. Fa in saluhat saluhat jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, baiklah seluruhnya. Namun sebaliknya, fa in fasadat fasadat jasadu kullu. Jika segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah, ia adalah hati. Hati merupakan fondasi dasar untuk kita melakukan segala aktivitas ibadah. Oleh karenanya di bulan Ramadan, mari kita benar-benar perbaiki. Jangan sampai di sisa waktu yang ada ini, dan ini merupakan perlombaan terakhir, ujung daripada perlombaan. Apakah kita akan berhasil atau tidak? Ibarat satu klub itu ada satu pemain cadangan yang dipandang sebelah mata. Satu pemain yang dipandang sebelah mata, dia striker kalau dalam bola. Kalau main kurang bagus, Pak, sehingga selalu di bangku cadangan. Maka tatkala pertandingan itu dimulai, sudah bagus bermainnya, tapi nggak pernah ngegolin sama sekali. Kemudian pemain utama ini ada yang cedera, akhirnya dia menggantikan pemain tersebut. Maka di pas injury time itu di puncak-puncaknya penentuan. Nah, pemain cadangan ini ternyata bisa masukkan gol. Maka siapakah yang jadi pahlawan di sini? Yang pemainnya bagus tidak bisa ngegolin atau yang pemain cadangan tidak bisa ngegolin? Jawabannya mesti yang dapat istilahnya penyelamat itu adalah orang yang dianggap sepele. Karena memanfaatkan momen terakhir dengan sebaik-baiknya. Klub 1 dengan klub 2 sama-sama seri, tapi di injury time gak pernah kegulan. Pemain A ini bagus banget, tim A bagus, tim B biasa. Tapi katalah injury time dia kebobolan. Maka yang menang siapa, Pak? Yang biasa-biasa saja tapi ngegolin. Maka di injury time kita saat ini di 10 hari yang terakhir, jangan sampai kita kebobolan. Benar-benar kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, innal khayla, sesungguhnya kuda baju, idza syarafat nihayatul midmar, apabila sudah mendekati garis binir, badala qusara, maka juhdiha litafusa bisibaki. Ketika sudah mendekati garis finish, sudah mau berakhir, kuda baju, kuda balap ini akan mengerahkan segala kemampuannya, segala kesungguhnya untuk mencapai garis final. Untuk mencapai garis final, berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Apa kata beliau? Fala takun al khayla, maka jangan sampai, ini kalimat sindiran terhadap kita, kuda balap ini lebih cerdas terhadap dirimu. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada Anda. Kalau kita tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik, maka lepaskan dia dengan kebaikan, dengan amal soleh. Kita maksimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita terancam dengan ucapan Nabi SAW, rogiba anfu. Sungguh celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan. Rogiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Dia masuk bulan Ramadan, tsumman salha, melewati bulan Ramadan,
qabla an yughfar lahu. Namun ketika dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Karena begitu banyak fadilah bulan Ramadan yang dilewatkan begitu saja sehingga dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka. Sungguh celaka orang tersebut. Kenapa, Pak? Kenapa? Tidak memaksimalkan bulan. Kalau kita tidak bisa menyambutnya dengan baik, maka lepaskan bulan Ramadan tamu yang istimewa ini dengan penuh kebaikan. Masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk benar-benar memperbaiki, memaksimalkan di akhir ini. Jangan sampai benar-benar kita lewatkan kecuali dengan kebaikan. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hendaklah kita mengambil ibrah di bulan ini senantiasa beribadah dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas. Memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campuran. Kalau bensin dicampur dengan minyak atau campur dengan air itu namanya bukan murni, tapi campuran, oplosan. Kalau oplosan itu bahaya nggak, Pak? Bahaya. Apapun itu kalau dioplos itu biasanya berbahaya. Motor kalau dioplos dengan air bahaya nggak, Pak? Bahaya. Nanti kalau macet repot sendiri. Makanya ketika menjalankan ibadah yang pertama adalah ikhlas. Oleh karenanya sering disebut bahwasanya di bulan Ramadan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan apa, Pak? Iman. Yang kedua, berharap. Iman dan berharap itu letaknya di mana, Pak? Di rumah atau di masjid? Di hati. Ya kan? Di hati. Keimanan itu berkaitan dengan hati. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun Anda. Iman, yang pertama iman, yang kedua penuh dengan pengharapan kepada Allah akan mendapatkan pahala. Ini Pak nggak bisa kalau kita nggak berharap pahala, nggak bisa. Sementing melakunda. Yang pertama karena keimanan, kita beriman kepada Allah, puasa itu merupakan perintah Allah. Yang kedua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan puasa ini pasti ada maslahat dalam kehidupan kita. Pasti ada kebaikan di kehidupan kita. Yang ketika kita beriman bahwa kita diperintahkan puasa, pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang lain. Kalau kok puasa membebani kita, puasa mempersulit kita, nah ini berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Yang pertama iman. Semua perintah Allah pasti maslahat untuk kehidupan dunia kita. Yang kedua, penuh dengan pengharapan. Kita puasa berharap agar mendapatkan snack. Agar mendapatkan buka. Enggak, Pak. Agar mendapatkan pujian. Enggak. Karena ada, Pak. Seorang yang berpuasa itu karena enggak enak. Enak, wong baru puasa kok. Yang lainnya puasa, saya enggak puasa. Paling enggak ya sehari 2 hari lah lumayan. Di awal-awal bulan Ramadan, puasa lumayan 3 hari. Selebihnya enggak masalah. Karena untuk apa enggak enak sama yang lain. Kemudian enggak enak sudah mau lebaran kok enggak puasa. Akhirnya di akhir juga ikut puasa dan ikut buka di masjid. Alhamdulillah. Puasa di awal dan di akhir. Atau disebut dalam Jawa apa? Tutup kendang. Ada juga puasa yang niatnya pencitraan, Pak. Tahun depan saya itu mau nyalon. Nyalon apa, Pak? Nyalon apa saja. Nyalon bupati, nyalon lurah. Gak enak sama masyarakat. Gimana kata masyarakat? Pencitraan terhadap masyarakat.
sehingga dia terpaksa harus berpuasa. Ikhlas nggak Pak? Ikhlas versi dia. Karena puasa itu ada yang semacam itu. Imanan wahtisaban itu akan mendapatkan baru Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan ghufiralahu ma taqaddama min dzanbi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu. Syaratnya cuma itu, Pak. Ini yang pertama yang bisa kita ambil ibrah dari puasa ini. Apa yang pertama, Pak? Ikhlas. Karena ini perintah Allah dan pasti apa Pak? Maslahat kebaikan untuk kehidupan kita. Selain fadilah-fadilah yang lain. Yang kedua adalah muraqabatullah. Apa itu, Pak? Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti seluruhnya berupa kebaikan. Dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang suami pergi jauh, aman enggak, Pak? Aman. Anak-anak dikasih HP karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, aman enggak, Pak? Enggak berani neko-neko, Pak. Nggih mboten. Wah, diawasi oleh Allah. Takut. Takutnya bukan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pegawai, pejabat, kalau pejabat tidak merasa diawasi oleh Allah, maka dia kalau korupsi dia cari yang aman, Pak. Kalau di kantor ada CCTV, kerjasama dengan timnya, Tuhan, supaya aman di mana, Pak? Enggak diawasi. Malam-malam di kuburan, enggak ada CCTV-nya nih. Aman di kuburan, Pak. Subhanallah. Merasa aman dia dari pengawasan Allah Subhanahu, sehingga dia mudah untuk melakukan maksiat. Namun ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya akan menjadi baik. Enggak berani bermaksiat kepada Allah walaupun dia sendirian. Bukankah kita selalu mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun berada. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Tidaklah kalian memperhatikan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika orang yang berbicara rahasia kecuali Allah yang keempat. 4 orang yang berkata-kata, mereka saling bercakap-cakap dalam perkara rahasia kecuali Allah yang kelima. Dan seterusnya. Ketika seorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka seluruhnya akan berubah kebaikan. Gimana, Pak? Berani nggak dia bermaksiat? Nggak berani. Dan ketika yang pertama ikhlas karena Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar di bulan puasa saja, namun kita terapkan di kehidupan selanjutnya, yakni setelah kita keluar dari bulan Ramadan, maka akan memberikan manfaat baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pun akan meraih apa yang dia lakukan. Ketika dia bekerja dengan ikhlas,
beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, orang senang enggak, Pak? Maka semuanya akan berakhir dengan ketenangan. Kalau orang yang bekerja dengan ikhlas maka berakhir dengan apa, Pak? Tenang. Saya ikhlas karena Allah. Selain dia mendapatkan ketenangan juga akan mendapat pahala di akhirat. Masya Allah. Tapi kenapa masih saja kita tidak berupaya menjaga tersebut? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Kita nggak berani makan setelah adzan, buka sebelum adzan. Kenapa, Pak? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan-bulan yang lain kita berani melanggar perintah Allah? Kita di bulan puasa tidak berani melanggar perintah Allah. Makan saja nggak mau atau nggak berani. Mengapa kita berani bermaksiat di bulan yang lainnya? Kita tidak terapkan di perkara-perkara yang lainnya. Hanya di bulan Ramadan. Maka ketika kita bawa di selain bulan Ramadan, maka akan semuanya akan berupa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, yang pertama ikhlas, yang kedua, yang pertama ikhlas, yang kedua muraqabah, yang ketiga adalah sabar. Yang ketiga adalah kesabaran. Sabar tidak ada batasnya. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan memenuhi orang-orang yang sabar pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Kalau kita sholat itu ada, Pak, disebutkan pahalanya. Berapa, Pak? Kalau sholat sendiri 1 derajat. Kalau sholat berjamaah 27 derajat. Kalau sholat sendiri, kalau khusyuk, kalau enggak. Kalau sholat berjamaah 27 derajat. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 sampai 700 disebutkan. Kalau sabar bighairi hisabin, tanpa batas. Yang pertama, kita sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita ulang. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ketaatan itu banyak sekali, kan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat atau menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian tidak makan, tidak minum, tidak berkata perkataan yang buruk. Dan ini semua ada di bulan Ramadan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, kita tidak berani melanggar perintah Allah. Sabar dalam untuk tidak bermaksiat, kita menghadapi ucapan-ucapan yang tidak berguna. Sabar di atas ujian Allah, tidak makan, tidak minum, dan menahan lisan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 yang hendaklah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan Ramadan, namun di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari yang lain. Coba diulang. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar. Apa lagi, Pak? Tinggal kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terakhir adalah mencintai karena
Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Cinta karena Allah itu maksudnya gimana? Cinta karena Allah itu maksudnya apa? Cinta karena Allah itu karena kita cinta kepada sesuatu karena Allah. Karena dia beriman kepada Allah, karena ia bertakwa kepada Allah, karena dia berakhlak dengan akhlakul karimah. Bukan karena urusan duniawi sama sekali. Bukan karena urusan duniawi sama sekali. Namun ketika kita cinta karena dunia terlarang nggak Pak? Tidak, tidak terlarang. Tapi itu jangan sampai kita jadikan tujuan utama. Kita lewati, jangan sampai kita jadikan itu tujuan utama. Orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini akan langgeng ya, di dunia maupun di akhirat kelak. Berbeda dengan orang yang cinta karena dunia semata. Cinta karena kemaksiatan yang walaupun dia kompak, kita kasih contoh. Seorang yang bersekongkol dalam kemaksiatan itu kompak gak Pak? Korupsi, kompak gak Pak? Buat satu tim. Terus perdagangan narkoba, kompak gak Pak? Kompak sekali. Bahkan mereka seperti keluarganya. Diatur sedemikian rupa. Jangan sampai dijaga sedemikian rupa. Namun ketika seorang bersekongkol mau maling gitu ya. Ini mau bersekongkol, mau maling, mau korupsi, mau melakukan aksi perdagangannya. Ternyata tertangkap basah oleh Intel. Bukan Indomie telur Pak ya. Tertangkap. Ketika salah satu mereka tertangkap dan semua tertangkap, kemudian dikumpulkan, kira-kira masih kompak gak Pak? Mereka akan saling menuduh. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara ini gara-gara ini. Gimana Pak? Walaupun dia sepertinya itu kompak sekali. Tapi tatkala dia baru di dunia tertangkap saja mereka saling bermusuhan, saling menyalahkan gara-gara kamu. Enggak yang ekstrim. Main bola saja. Main bola bagus, latihannya bareng kompak. Tatkala sudah di area sepak bola, ternyata strikernya mandul. Enggak bisa nyetak-nyetak gol. Enggak ada kipernya saja tendangannya. Kira-kira jadi kompak enggak, Pak? Striker akan nyalahkan yang lain. Akhirnya saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Itu cinta karena duniawi. Tapi kalau cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan langgeng di dunia dan di akhirat. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-khila'u yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Kawan-kawan atau teman-teman yang akrab pada hari itu ba'duhum li ba'din di hari kiamat kelak. Sebagian lain dengan sebagiannya aduun akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kawan akrab, teman-teman yang dia akrab sekali, yang dibangun di atas duniawi, maka mereka aduun akan saling bermusuhan, akan saling menuntut. Ini gara-gara kamu dulu ngajak saya bermaksiat. Di akhirat dia akan menuntut, Pak. Ini gara-gara kamu, enggak, kamu sendiri yang ikut, dan lain sebagainya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini anjuran agar kita berkawan, berteman pun harus apa Pak? Memilih. Berhati-hati. Bisa Pak? Jangan sampai salah pilih. Bahkan kawan yang mau dijadikan pasangan hidup pun juga harus milih-milih Pak. 1 menit lagi. Maka jangan sampai, kalau ini anjuran agar kita memilih kawan yang baik agamanya. Sehingga berkawan, berteman dilandasi dengan apa Pak? Keimanan.
karena akhlaknya yang bagus, karena tauhidnya, keimanannya, karena ia adalah orang bertakwa. Walaupun hanya dia bertakwa, saya suka, maka Allah akan mencintai dia. Makatan engkang sakit kaulatan-atanan. Mungkin menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ingat, kita sudah di akhir penghujung, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mau diingatkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.